kalau bisa diceritakan semenjengkam apa, semua transportasi itu dibekukan. Jadi terlihat seperti kota mati. Menawar sama orang-orang Cina kan, mereka itu paling suka kalau kita tuh menawar. Jadi sebenarnya tuh bisa dibilang kami itu bukan di karantina, kami itu wajib militer. Wajib militer ya? Oh, ini nih catatannya, berarti lu wajib militer. Gitu. Bariska, Iya. waktu kejadian rame-ramenya soal virus corona di waktu itu Bariska ada di mana posisi? Posisi saya ada di Huangshe, kota Huangshe itu. Apa tuh? Huangshe. Iya. Gimana nyebutnya? Huangshe. Huangshe. Iya. Huangshe. Gimana? Iya. Itu ibu kota atau apa? Bukan, Huangshe itu kan yang terkenal sekarang Wuhan. Wuhan. Ya, jadi Huangshe itu seperti halnya Samarinda sama Balikpapan. Jaraknya? Iya. Berarti jaraknya. sekitar 2 jam setengah. Iya, tapi Kalau ada tol ya jadi 1 jam setengah atau 2 jam ya? tapi saya biasanya pakai kereta cepat. Kereta cepat itu 20 menit. 20 menit? Iya. Oke, karena ada kereta cepat itu ya? Iya. Sayang kita nggak ada kereta. Nah, Wuhan itu ibu kota Hubei ya? Iya. Ibu kota Hubei. Mm. Kalau Huangshe itu itu kota yang ada di di Hubei. Hubei ya? Iya. Oke, tapi bukan ibu kotanya. Bukan. Oh, oke, di sana di tepatnya ketika rame-rame pertama kali mendengar, posisinya ada di mana? Di rumah, di kampus atau di mana? Posisi saya waktu rame-ramenya itu di wilayah kampus. Di wilayah kampus, Iya, di asrama. di asrama. Karena memang asrama di wilayah kampus itu. Iya. Oke, gimana respon pertama pas ketika mendengar itu? Dari siapa tahu ya? Pertama kami tahu info begini dari medsos di Cina yang rame-ramenya kan. Setelah itu dari kampus mengkonfirmasi untuk kami tetap stay di dalam asrama. Oh gitu, jadi awalnya dari medsos, habis Iya. itu informasi dari kampus. Waktu pertama itu belum ada apa namanya lock-in itu ya, apa namanya? Lockdown itu ya, Iya. lock-in kalau salah ngomong. Lockdown itu ya nggak ada Iya. ya. Jadi belum di karantina ya, belum dilokalisir ya. Belum. Oke. Itu jaraknya berapa hari dari informasi itu sampai ke lockdown itu? Jaraknya termasuk singkat sih, mungkin sekitar 2-3 hari aja. Jadi dapat info itu 2-3 harinya langsung ini ya. Langsung di lockdown karena memang dari pemerintah Cina setempat itu memang mereka sangat gesit untuk Oke. masalah yang seperti ini. Ya. Ya bayangin aja bangun rumah sakit cuma berapa hari? 10 hari. 10 hari kan, Iya. ya, gesit sekali itu. Di mana rumah sakit berapa lantai ya? 4 lantai ya? Mm-mm. Itu sampai 40 hari nggak ada Pak. Kita bikin rumah aja dapur udah sebulan. Oke, jadi ketika di lockdown ya, mungkin Pak bisa cerita soal ketika di lockdown terus apa sih yang dilakukan oleh mahasiswa itu? Atau Mbak sendiri seperti apa? Setelah di lockdown itu kan kami ada di asrama ya. Di asrama itu ada dapurnya. Jadi untuk minggu pertama memang kami kesusahan untuk bahan makanan, bahan baku ya. Karena kan memang banyak masyarakat itu mereka berbondong-bondong gitu. Beli ke supermarket, ke kios-kios untuk di stok sendiri di rumahnya. Oke, nimbun lah ibaratnya. Iya, karena kan kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir gitu. Oke, dan nggak ada informasi sampai kapan ini berakhir saat itu ya? Iya. Pokoknya stay dulu tapi nggak ada informasi. Itu dapurnya dapur umum, ada tukang masaknya gitu, bule-bule Pak? Atau dapur kita masak sendiri? Jadi setiap lantai, kan kami di asrama. Hmm. Di asrama itu ada 6 lantai, di setiap lantainya itu ada dapur bersama. Jadi setiap lantai ada dapur bersama. Iya. Satu lantai itu berapa orang? Satu lantai itu mungkin sekitar 28 orang. 20 orang banyak Iya. ya? Jadi dapur bersamanya juga besar ya? Lumayan, satu dapur itu seperti kamar kami, satu kamar. Kamarnya diameternya berapa? Besarnya? 5 meter mungkin. 5 meter kali 5 kali 5. 5 kali 3 mungkin. 5 kali 3 ya? Oh. Ada Oke. WC juga di dalamnya. Jadi toilet semua di dalam kamar Iya. itu, bukan di luar. Bukan. Jadi di kamar ada toilet, Heeh. apalagi yang kamar itu aja. Iya. Nah dapurnya sebesar kamar itu. Iya. Oke, nah berarti masaknya bareng-bareng dong. Masak bareng-bareng. Satu itu ya, Satu lantai. satu lantai itu ya. Iya. Siapa yang biasanya paling sering masak? Saya termasuk sering masak sih. Oh. Banyak juga yang masak, apalagi kan cewek kan.
Jadi Mbak Rizka adalah termasuk sering masak ya? Iya, kan pertama kita kan nggak tahu ya bahan makanan di luar itu orang masak itu halal atau enggak. Oke. Iya. Jadi kan memang untuk proteksi diri juga kita masak sendiri, jadi kita tahu apa bahannya, kita tahu itu halal atau enggaknya. Dan di satu lantai itu memang orang Indonesia semua? Ada orang Pakistan sama orang Afrika juga. Muslim semua tapi? Muslim semua. Jadi satu lantai itu kebetulan Muslim semua? Iya, artinya ada yang masakin nggak masalah dong sama Muslim semua? Tapi ada orang non Muslim tapi dari Indonesia. Non Muslim tapi dari Indonesia? Iya. Loh, Mbak Rizka ini di sana kuliah apa sih? Saya kuliah kedokteran. Kedokteran? Iya. Dokter apa? Kedokteran umum. Kedokteran umum. Kok jauh-jauh sampai ke mana itu? Ke Hubei? Karena memang kebetulan saat itu ada tawaran ke sana dan saya juga mengikuti tes. Ya alhamdulillah ada jalan. Oh, jadi ada tawaran. Oke. Pas di Samarinda? Iya. Pas di mana? Waktu saya di Samarinda. Oh, siapa yang nawarin? Dari sekolah-sekolah ada. Oh, langsung sekolah iya. Ya? Sekarang sudah semester berapa di? Saya sekarang semester 6. Semester 6, 3 tahunan ya? Iya. Sama kan? Semesternya itu 6 bulan? Sama. Siapa tahu di Cina semesternya itu 3 bulan atau 4 bulan? Sama ya? Oke, kembali lagi Mbak. Mbak Rizka, ini kan kalau kita dengar berita di sini, di Indonesia ini kan ada Wuhan mencekam. Maksudnya itu sepi, gak ada pergerakan. Terus juga, kan ini jaraknya cuma kalau naik kereta cepat cuma berapa menit aja kan? 25 menit kan? Nah, sekitar berapa itu sebetulnya di sana itu semencekam apa sih? Kalau bisa diceritakan semencekam apa? Kalau dilihat normalnya Wuhan itu adalah kota metropolitan paling terpadat. Wuhan itu terpadat? Iya, karena Wuhan itu dia di senternya Cina. Di situ tempat orang melakukan transaksi, banyak sekali kegiatan dan tiba-tiba semua transportasi itu dibekukan. Oke, nggak ada kereta cepat juga nggak jalan gitu ya? Iya, jadi nggak ada transportasi yang dijalankan, jadi terlihat seperti kota mati. Itu sih, semua aktivitas, semua tempat umum itu di close. Oke. Iya. Jadi Mbak sering ke Wuhan? Sering. Berapa kali sekali? Mungkin saya sudah kesana 3 kali, lebih kayaknya. Lebih ya? Iya, karena kalau di tempat kamu sendiri semencekam apa? Kalau di tempat saya sendiri terakhir kali saya di sana itu mungkin orang-orangnya jarang di jalan, maksudnya itu seperti ya sama seperti Wuhan tapi nggak terlalu lah. Masih ada kegiatan-kegiatan seperti orang jual beli itu masih ada. Masih ada ya, jual beli ya. Nama kampusnya apa tadi? Hubei Polytechnic University. Oh, Hubei Polytechnic University. Iya. Itu salah satu sekolah favorit juga ya di sana ya? Iya. Iya, oke. Ada berapa orang saat itu di asrama? Di asrama sama negara lain. Iya, iya. Sama negara lain juga sama-sama ketakutan kan? Atau iya. bukan hanya kita yang ketakutan kan? Semua dosen-dosennya juga. Dosennya juga di situ juga nggak boleh keluar ya? Ada apartemen dosen juga ada dekat dari situ. Dekat situ, oke. Jadi itu totalnya ada berapa ribu orang? Mungkin ada sekitar sampai ribuan atau ratusan? 300 orang iya. Ya? Karena memang orang Indonesia sendiri yang di asrama saya ada yang sudah pulang kan itu posisinya saat itu libur winter, libur musim dingin. Musim dingin, oke. Iya, jadi memang ada sebagian yang pulang ke Indonesia, ada yang sebagian mau stay. Saya termasuk orang yang mau stay. Jadinya kena. Kenapa nggak mau pulang? Karena memang saya sudah pulang summer kemarin. Oh gitu. Iya. Siapa tahu di sana punya agenda apa gitu. Rencana sih memang mau jalan-jalan tapi rupanya karena ada peristiwa itu ya kasihan juga ya. Oke, jadi mereka semua di lock ya? Iya. Terus kan waktu itu dapat informasi dari kedubes RI sana yang mau jemput ya, kalau saya nggak salah baca. Iya. Itu proses penjemputannya gimana? Karena itu ada beberapa kampus ya. Apakah dijemput langsung oleh bus ke situ atau? Ya, jadi kami itu dikumpulkan di Wuhan, di Tianhe. Jadi justru ke Wuhan dulu? Iya, jadi kami itu kan Wuhan itu kan ibu kota provinsi. Jadi dari kota-kota lain itu kami dijemput pakai bis. Itu yang jemput siapa? Jemput itu dari pihak KBRI. KBRI. Iya, kami dijemput pakai bis sampai ke Wuhan. Di Wuhan itu di International Airport Tianhe. Kami dikumpulkan di sana. Setelah itu kami berangkat.
Gini, itu kan posisinya lagi mencekam-mencekamnya ya, Iya. Wuhan itu kan. Waktu itu Januari ya masih ya, belum Januari ya. Saya berangkat itu Berangkat tanggal berapa? 1 Februari. 1 Februari ya. Oh, berarti ya masih lagi mencekam-cekamnya kan di Iya, sana kan. masih. Nah, itu pas naik bis sampai ke bandara Tianhe. Tianhe itu seperti apa kondisi yang Mbak lihat? Pertama itu ya kami sebelum keluar dari asrama itu memang kami sudah di thermal scan. Thermal scan semua ya? Iya, semua. Jadi kami bisa lolos kayak gitu kan Itu dari KBRI atau dari Cina? dari Cinanya, itu Oke. sudah regulasinya. Jadi dari kampus kami di thermal scan, kami keluar dari kota di thermal scan, kami pergi ke bandara di thermal scan. Jadi itu benar-benar bertahap. Jadi sebenarnya kami itu dilepas dari Cina itu memang dari pemerintah Cina tuh sudah yakin kalau kami ini aman kayak gitu. Oh gitu. Iya. Berarti saya nggak perlu pakai masker lagi. Nggak perlu. Saya mau pakai masker juga ini. Tapi ini sudah membuktikan bahwa Mbak Rizka ini aman. Saya juga memberanikan diri ini harusnya pakai masker kan. Iya, nggak perlu. Nggak perlu ya. Jadi pas posisi itu memang apa namanya ada sepi kah di jalan-jalan pas waktu menuju Tianjin itu? Iya, bisa dibilang sepi sih karena kan memang yang saya tahu di Wuhan itu kan namanya kota metropolitan yang paling padat ya. Terus tiba-tiba melihat jalan itu sepi Sepi, kan, jadinya ya bisa dilihat lah perbedaannya. Oke. Ini sebetulnya sengaja ini kita pakai boneka-boneka panda ini. Biar kelihatan kayak ini wajahnya kan sama Cina. Khas-khas kan? Cina ya. Cina ini panda. Karena kupu panda kan. Kita kan sampai ke bandara itu mencekam ya. Dari ramai menjadi enggak. Terus Mbak Rizka sendiri itu pas nyampe bandara selama perjalanan itu merasa takut nggak? Kalau merasa takut ya pasti ada lah sedikit ketakutan karena kan kita ke tempat wabahnya itu. Kan masuk ke Wuhan dulu, justru Iya. dari luar Wuhan malah masuk ke Wuhan, Iya. orang-orang menjauh ya kan. Nah, seberapa takut? Kalau bisa dibilang seberapa takut ya kita takut itu pasti ada tapi cuma sedikit. Kita harus lebih mengontrol diri lah. Karena kan memang kita sebagai mahasiswa kedokteran kami sudah diberikan basic cara untuk menanganinya. Iya. Kalau dari angka 1 sampai 10 ketakutannya berapa? Bisa dibilang 3 mungkin. 3, wah sedikit sekali. Berani juga ya. Termasuk berani. Padahal yang kita yang nggak ngalami di sana malah lebih takut dari yang di sana. Nah, itu karena mungkin ketidaktahuan. Ketahuan ya. Oke. Kalau di ini kedokteran ya, apa yang diajari oleh dari kampus gitu ya? Ya. Pertama itu kami kan untuk proses biar tidak terkena wabah ini, pertama kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan selalu memakai masker. Kebersihan diri, kebersihan lingkungan apa contohnya itu? Kebersihan diri ya seperti kita Mandi. membersihkan diri dari semua kotor-kotoran gitu kan, dari kamar juga selalu dibersihkan reguler. Berarti harus sering mandi ya, bersih. Iya, kan seperti biasa lah kan kita mandi. Kalau kita kan 2 hari sekali, Iya. mungkin di sana bisa 3 hari sekali. Oh. Ya. Nah kan gini, saat itu kan masih musim dingin. Iya, Yakin Mbak Rizka itu sering mandi? paling tidak 1 hari itu mandi lah. Oh gitu, karena kan saya dengar informasinya di sana musim dingin, ya kan? Artinya orang juga harus pakai jaket ini. Yakin kita mau mandi di situ nih? Berapa derajat waktu itu? Derajatnya di sana 3 derajat. 3 derajat. Lah. Kita ini dikasih 19 aja sudah 19 derajat aja sudah kedinginan, apalagi 3 derajat ya. Ya kan mandinya bukan pakai air dingin, mandi Pakai pakai hangat. hangat ya. Oh iya. Jadi maksudnya mandinya sehari sekali ada pasti ya? Ada. Oke. Dan juga cuci tangan teratur. Cuci tangan teratur, itu yang paling penting cuci tangan ya? Cuci tangan paling penting. Apalagi kalau misalnya tangan kita kotor, terus kita menyentuh mata, hidung sama mulut itu tidak direkomendasikan. Terus kalau masker ada yang suplai ya? Masker alhamdulillah dari pihak kampus juga selalu memberikan. Berikan setiap hari? Iya. Berapa kali sehari? Kami tergantung kami sendiri, kalau kami mau keluar itu disediakan masker untuk kami ambil. Oh gitu. Iya, jadi memang benar kampus kami itu benar-benar protect kami. Oke, berarti kampusnya memang bertanggung jawab ya ini ya. Kalau pun keluar mau ngapain waktu itu? Kalau keluar itu untuk belanja bahan makanan sih waktu itu di minggu pertama itu memang susah. Di dalam kampus nggak ada? Di dalam kampus nggak ada, memang kan situasinya saat itu memang lagi libur winter. Libur winter, semua toko-toko di dalam kampus kan tutup otomatis. Ya, Harus keluar. harus ke contohnya seperti kayak hypermart gitu kan.
Nah, harus ke supermarket. Itu jaraknya dari kampus keluar berapa? 30 menit pakai bus. Oh, harus naik bus lagi? Busnya Bus kampus? bus kota. Bus kota? Masih ada beredar? Katanya di lockdown. Saat itu memang di lockdown, tapi transportasi masih jalan saat itu. Saat itu begitu pas di minggu pertama. 1 minggu pertama di lockdown itu masih berjalan. Masih bisa berjalan transportasi. 1 minggu kedua sudah nggak boleh. Dan alhamdulillah waktu itu sempat juga saya pakai transportasi umum, pakai taksi waktu itu. Tapi nggak bisa ada yang deket-deket jalan kaki gitu? Nggak ada. Karena memang di wilayah kami itu ada memang toko-toko kecil kan, tapi barang-barangnya sudah habis. Sudah dibeli panik bayi gitu ya? Iya, sama orang-orang sekitar. Jadi sudah akhirnya harus cari toko yang besar yang masih punya bahan untuk supply gitu. Untuk supply ya. Oke. Terus ketika sampai di bandara Tianhe, susah ngomongin Tianhe. Saya mau belajar bahasa Mandarin. Lu bisa bahasa Mandarin? Bisa. Coba ngomong apa nih? Dari kamu ceritakan dari. Wah, kalau panjang kayaknya agak aneh nih. Tapi kalau kita ada kesalahan ya. Iya nggak apa-apa. Kan saya nggak tahu. Saya nggak tahu koreksi gimana. Kamu deskripsikan, ceritakan dari itu sampai ke masuk ke itu. Pendek aja. Sampai ke bandara Tianhe. Dari mana kamu sebenarnya Tianhe? Ya ini berapa jam gitu. Kayak bahasa Cina ya? Iya. Aduh, apa sih Mandarin itu? Mandarin nggak atau apa? Hah? Bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Oh iya, bahasa Inggris pengantarnya. Enggak, maksudnya untuk sehari-hari. Sehari-hari di sana itu bahasa. Kalau untuk bahasa Mandarin sendiri, kami biasanya ngobrol kalau misalnya ke pasar. Jadi memang bahasa yang kami kuasai itu memang untuk kayak sehari-hari, untuk kita ngobrol sama orang-orang, kayak misalnya contoh kita nanya jalan, terus kita mau belanja di pasar, kayak gitu kan nanya Cik tosal kayak gitu. Ini harganya berapa kayak gitu. Cik tosal. Itu berapa harganya gitu? Iya. Oke. Atau misalnya kita kan biasanya di pasar itu selalu kita bahasanya tuh menawar sama orang-orang Cina kan, mereka itu paling suka kalau kita tuh menawar. Oh, suka ditawar? Iya, suka mereka. Kayak mereka itu melihat seberapa kita itu bisa menawar. Jadi sengaja diangkanya ditinggikan. Iya. Oh, makanya ada cerita teman-teman kalau di Cina harganya sekian bisa dipotong setengah. Bisa lebih setengah, lebih dari setengah. Nah, itu kita pintar-pintar aja kita komunikasi sama penjual. Ya. Dan mereka memang sengaja gitu ya? Iya. Apalagi kan kita orang luar lah, sama lah ya kan kayak di Bali gitu. Kayak gitu. Kita sih tahunya pakai kalkulator aja. Ya. Tapi warga sana juga bahasa Inggrisnya ini ya, biasa bahasa Inggris ya orang? Enggak, orang Cina itu mereka enggak terlalu bahasa Inggris. Jadi memang Mbak Rizka dan teman-teman yang harus belajar bahasa Cina? Iya. Oke. Apa tadi bahasanya kalau Cike itu ini, tosal harganya berapa? Tosal chen. Iya. Kalau mahal gitu. Taikuela. Hah? Taikuela. Iya. Taikuela bukan taikuela ya. Taikuela. Itu mahal. Oke. Itu ini Mandarin ya atau apa sih bahasa? Mandarin ya. Taikuela. Mahal. Iya, biasanya kalau kita sudah ngomong begitu mereka kayak mungkin mereka ada mikir-mikir. Gitu. Mungkin bakal diturunkan. Biasanya gitu. Oke. Sip. Oke ya, ini kita tadi sudah disampaikan bandara. Abis di bandara itu transit berapa lama? Transit di bandara. Jadi kami nunggu kan dari teman-teman dari kota lain untuk kumpul semua di Wuhan itu. Kami berangkat itu malam. Kami sampai di Nyampe bandara itu jam 3 sore. Jam 3 sore. Kami berangkatnya malam. Jam 1 malam. Oh, berarti ada lumayan ya lama nunggu di bandara ya. Itu selama nunggu masih ada ketakutan? Ada ketakutan pasti, apalagi dari orang tua kan khawatir sekali, selalu menelpon kan. Karena bandara itu salah satu ini kan tempat lalu lintasnya. Benar. Nah itu jadi orang tua juga khawatir, terus bilang kita tuh harus pakai masker, harus jaga diri baik-baik, jangan terlalu di banyak kerumunan orang. Kan kita tidak tahu ya apakah mereka itu terinfeksi atau mereka itu aman. Jadi lebih baik memisahkan diri ya? Lebih baik memisahkan diri. Ya, main HP aja gitu. Oke, jadi jam 1 malam kira-kira dari Wuhan langsung berangkat kemana? Jadi kami nunggu dulu di
bandara itu sampai tengah malam. Saat itu kami berangkat langsung dijemput oleh Batik Air. Batik Air kami pergi ke Batam. Batam dulu? Ya. Nah di Batam itu kan yang kami ramai banget disemprot desinfektan itu. Oh, kamu turun itu disemprotin itu ya? Iya. Itu apa? Disemprotin Desinfektan. apa? Itu memang nggak apa-apa sih, kami nggak ada masalah sama itu. Disemprotin nggak apa-apa ya? Nggak Itu apa-apa. Apa? Itu kan Rasanya apa? Aromanya gimana? aroma, nggak ada aromanya sih. Kan itu kan memang prosedur ya dari Iya. WHO. Ya, jadi kita kan ngikutin aja prosedur yang ada. Oke. Terus habis itu? Setelah itu kami dijemput oleh tiga pesawat dari Angkatan Udara. Oh, Iya, langsung dari 2 pesawat Boeing. Jadi nggak satu sempat pesawat- keluar bandara di Batam itu ya? Enggak, Jadi langsung dijemput itu. Mm-mm. Oke. langsung pindah dari 3 pesawat dari pesawat TNI, baru kami ke Pulau Naik Natuna. apa itu? Apa? 2 Boeing, 1 Hercules. Hercules 1, 2 Boeing. Mm-mm. Ada berapa orang kemarin tuh? 600-an ya? 200. 200-an ya? Mm-mm. Oke, 200 langsung ke Langsung ke Natuna. Di Natuna sudah ada juga orang? Sudah Yang di ada. karantina? Sebelumnya? Iya, Mbak kloter keberapa datang ke situ? kloter kedua. Oh, yang pertama sudah ada, Mm-mm. Mbak kloter kedua. Ada kloter lain? Nggak ada, kan kami 3 aja. 3 pesawat itu. 3 pesawat itu ya, berarti maksudnya yang di Natuna nggak ada lagi ya, cuma itu aja ya? Iya. Nah, di Natuna nih. Di Natuna kabarnya banyak informasi cinlok. Mbak Rizka juga nggak ikut cinlok? Enggak. 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 Cinlok itu apa, Mbak? Cinlok itu yang saya tahu kepanjangannya cinta lokasi. Oh, gitu. Iya. Tapi teman-temannya ada yang cinlok? Kalau yang saya dengar-dengar sih ada. Yang dengar-dengar atau lihat? Kalau Atau ngelihat belum ya? kadang ada juga sampai pernah bapak-bapak TNI itu kasih teguran untuk malam-malam jangan sering-sering keluar. Oh, kok bisa cinlok? Mungkin karena kegiatannya selalu bersama-sama, kan kita saling care satu sama lain, karena di Natuna itu kami sudah seperti keluarga. Sebelumnya kan nggak ketemu ya? Iya. Beda kampus, beda distrik, beda kota ya? Iya. Pas ketemu di situ kenalan, habis itu ini ya. Mbak Rizka ada kenalan juga? Ada kenalan di sana? Kenalan sama teman-teman di sana dari univ lain, dari Hmm. kota-kota lain ya, banyak kita nambah-nambah teman. Oh gitu. Iya. Perpaduan antar cewek cowok banyak ya di sana ya? Maksudnya Untuk kegiatan-kegiatan memang banyak. nggak kan gabung kan semuanya? Iya. gabung kan? Tapi untuk di tendanya masing-masing kan kami pisah, Bisa cewek ya? sama cowok. Nah terus yang sampai malam ditegur sama tentara itu apa itu? Ceritanya gimana itu? Yang saya lihat sih, saya dengar juga, kadang kan habis kami thermal scan cek malam kan, kan banyak lah kami melakukan kegiatan di luar, seperti kayak kami ngerjakan tugas, kami belajar di ruang ruang bersama. Masih belajar juga? Masih kan? Padahal sudah dalam Natuna di karantina masih belajar juga? Iya. Ada kepikiran apa gitu? Ya jadi kami memang Main di game sana. kah atau apa? Iya, ada yang main game kan, melakukan kegiatannya masing-masing. Iya. Nah, di situ kan mungkin ada lah ya kan kegiatan-kegiatan yang bisa bersama-sama yang menimbulkan ya kita tidak tahu. Oh, cinlok itu. Iya. Jadi memang ada kegiatan yang bisa bersama-sama misalnya yang itu akhirnya banyak yang cinlok Iya. ya. Dan Bariska juga tahu ya teman-temannya ada yang cinlok itu. Tahu. Satu rombongan ada ya. Ada. Yang di Kaltim ada? Gak ada. Yang di Kaltim nggak ada yang cinlok? Wah memang teguh Gak ada pendirian. atau saya mungkin tidak tahu. Itu Bariska nggak tahu ya. Iya. Ya teguh pendirian berarti orang-orang Kaltim. Soalnya itu ramai kan di media kan. Iya. Banyak cerita kisah-kisah di balik selama 2 minggu ya. Iya, 2 Selama minggu. Oke, ada kisah menarik lain nggak selama 2 minggu itu apa ya? Kisah menarik lainnya mungkin seperti kami kenal dengan para mas-mas TNI ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Seperti kayak mas-masnya itu kan ada yang dekat juga sama para teman-teman yang lain, saling tukaran WA, tukaran medsos. Oke, apalagi muda-muda ya kan? Iya, yang masih muda-muda kan. Gagah gitu ya. Ha-ha. Jadi ini cinloknya itu antara sama Suatus dengan PNI. Nah itu saya kurang tahu, tapi kayaknya seperti ada dari dua. Dengan TNI juga ada gitu. Iya. Ya? Oke, jadi multi ini ya. Iya. Ada TNI. Gitu. Luar biasa juga ya. Mungkin harus banyak kalau mencari jodoh itu bagus kayaknya dibikin karantina gitu. Pak, sebelumnya gini. Itu kan dulu sempat dapat penolakan ya dari warga Natuna ya. Nah itu gimana? Apa nyampe ke dalam? Informasinya itu gimana? Jadi kami itu di hanggar itu kami diprotek sama lebih dari 1000 TNI. Jadi memang kami dengar dari, kan kami ada TV juga kan, kami lihat Oh, ada bagaimana- TV-nya. iya, kami melihat bagaimana sih respon orang Indonesia, respon warga-warga Natuna melihat
kedatangan kami. Nah, memang kami sedikit khawatir adanya penolakan dari masyarakat Natuna. Dan ya alhamdulillah kan sudah aman waktu itu, dan kami juga diprotek banget sama TNI di sana. Ada sekitar 1000-an kan? Iya. Ya memang kalau itu ya, kalau nggak ada TNI kayaknya susah ini. Tapi Mbak, anggarnya itu seberapa luas sih lokasi itu? Anggarnya mungkin sebesar 3 pesawat lah. 3 pesawat ya? Besarnya? Iya. 3 pesawat, bisa masuk 3 pesawat maksudnya? Iya. Kalau besar anunya, angkanya ya saya kurang pasti. Iya, maksudnya 3 pesawat itu bisa masuk gitu. Itu bisa. Akhirnya digabung cowok-cowok atau dipisah? Jadi di dalam hanggar itu ada 18 tenda. Oh, ditendain lagi? Iya, di tenda itu, di dalam satu tenda ada 20 orang. Kurang lebih 20 orang, iya. Jadi ada tendanya masing-masing ya, walaupun di hanggar tapi ditendain lagi? Iya. Oke. Tapi posisinya harus pakai masker semua ya? Posisinya memang harus pakai masker. Semuanya? Iya. Tidur pun pakai masker? Tidur iya, pakai masker juga. Nggak ini ya, nggak kelihatan. Apalagi 3 hari pertama itu kan kami nggak tahu ya satu sama lain apakah, ya kan ini untuk proteksi diri juga kan sebenarnya. Pakai masker itu kan bukan cuma untuk kita takut menyebarkan, tapi memang kita itu yakin pada diri kita sendiri kita tuh aman, karena kita tuh bisa keluar dari Cina dilepas oleh pemerintah Cina itu karena mereka yakin kami ini aman, gitu. Nah di waktu di Natuna sendiri kenapa kami disuruh pakai masker, karena memang kami memang benar-benar disuruh menjaga. Misalnya yang tertular ya? Iya, gitu. Misalnya ada 1 orang yang tertular, jadi kebawa semua. Iya. Oke, aktivitas hariannya di apa sana? Aktivitas sehari-hari kami dari bangun tidur sampai kami tidur kembali itu memang sudah dijadwalkan sama ada jadwalnya ya? Iya, jadi kami bangun itu jam 4 subuh, kami melakukan aktivitas seperti yang muslim, kami sholat, terus kami bersih-bersih tenda. Setelah itu jam 6 kami wajib keluar dari hanggar, kami melakukan senam. Oh, memang di gaya TNI ya? Iya. Subuh harus bangun gitu, kalau nggak bangun disiramnya memang. Jadi sebenarnya itu bisa dibilang kami itu bukan di karantina, kami itu wajib militer. Wajib militer ya? Oh, ini nih catatannya, berarti memang wajib militer gitu. Iya, jadi kami pagi, habis pagi itu kami senam, olahraga, habis itu kami sarapan, setelah itu kami check up suhu tubuh, setelah itu kami melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya, habis itu makan siang, sorenya kami olahraga lagi. Kayak pramuka gitulah agendanya. Selama 2 minggu itu merasa kesal gak ya? Maksudnya itu kan kita kadang kalau kelamaan di situ ini ya jenuh. Merasa jenuh gak? Untuk 2 hari pertama kan kami belum ada komunikasi sama orang tua ya. Jadi itu yang benar-benar susah sih waktu itu. Kami merasa khawatir juga, tapi alhamdulillah bisa dibilang kami nggak khawatir karena kami sudah di Indonesia. At least kami sudah senang gitu. Kami sudah keluar dari zona virus itu. Berarti dari 3 ketakutannya menjadi 2. Jadi 2 ya, turun ya. Nggak ada hari pertama dan kedua aja yang khawatir ya. Habis itu berikutnya sudah menikmati, kami menikmati suasana hanggar itu ya. Karena memang di sana kami benar-benar difasilitasi oleh dari kegiatan-kegiatan positif lainnya, dan dari ibu-ibu psikolog juga ada di sana. Tapi nggak boleh keluar hanggar? Nggak boleh keluar hanggar, karena memang itu peraturan dari WHO. Di karantina itu ya? Mbak, singkat cerita nih, begitu ada informasi mau kembali ke Indonesia. Bukan, itu kan sudah di Indonesia, ke Kaltim. Awalnya kan ke Jakarta dulu ya kalau nggak salah ya. Dan di situ melakukan scanning tes terakhir. Ada scanning lagi ya dari di Jakarta? Nggak ada. Nggak ada? Iya, karena memang kami sudah di Natuna itu di hari terakhir ada proses pelepasan kami sudah dapat surat keterangan kami sehat. Yang sudah ditandatangani sama dari apa itu sertifikat sehat? Sertifikat sehat. Iya, kita juga menerbitkan itu namanya sertifikat bebas corona. Ada di SPK Kaltim ya, edisi berapa itu? Ada sertifikat bebas corona waktu itu. Pas sama berarti banyak sudah dapat sertifikat bebas corona. Dapat. Dan mungkin terjadi lagi. Jadi di Jakarta nggak ada prosesnya? Nggak ada. Jadi di Jakarta itu kami cuma dilepas sama provinsi kami masing-masing. Ada yang menerima? Siapa yang menerima pertama kali? Dari Kaltim. Ya, jadi kami dijemput sama Gubernur Kaltim, Pak Isranur ya. Jadi sama Pak Isranur waktu itu diajak mana? Jadi kami langsung diarahkan ke hotel Ibis. Diajak hotel Ibis. Atau diajak dinner juga tuh? Iya, jadi kami dinner sama-sama juga di sana. Saat itu apa yang diceritakan Pak Isranur?
kita ketika nyambut Mbak Rizka dan teman-teman? Pak Isranur benar-benar percaya kalau kami ini sehat, jadi Pak Isranur tidak memakai proteksi apa-apa, langsung menyambut kami, foto bareng. Oh, jadi yang pertama menerima Pak Isranur? Iya, Pak Isranur. Habis itu nginep dulu di Hotel Ibis, besoknya besoknya kami berangkat kembali ke Kalimantan Timur. Apa itu perasaannya begitu mau terbawa Kaltim? Ya pasti kita deg-degan. Apa yang deg-degan itu kenapa? Pertama kan saya kangen lah sama orang tua kan. Orang tua. Sudah berapa lama tidak ketemu memang? Saya kan sudah pulang kemarin summer. Memang nggak terlalu lama sih, cuman kan kita pasti ada selalu lah rasa kangen sama orang tua. Iya. Orang tuanya di mana? Di Lobakung. Lobakung, Samarinda. Iya. Samarinda ya. Dulu sekolah di mana? SMA dulu di SMA 3. SMA 3 Samarinda. Iya. Oke. Baru kuliahnya di sana. Iya. Karena ada tawaran dari teman ya? Atau dari lembaga ETCC. Ya. Tahun berapa lulus sekolah? Saya lulus SMA itu 2017, langsung masuk ke sana. Semua ke sana ya? Jadi nggak sempat gap year nggak ada. Gapnya nggak ada. Dan sekarang betah posisinya di sana? Alhamdulillah betah. Oke, ini kan sekarang lagi liburan. Iya. Tadi masih liburan ya? Sekarang kami sudah ngelakuin proses perkuliahan. Masuk kuliah? Iya, sudah Terus masuk kuliah. dengan posisi sekarang ini Mbak Rizka ada di sini gimana kuliahnya? Kuliah kami pakai sistem online. Sistem online? Iya. Sistem online-nya gimana? Bisa diceritakan? Jadi kami itu pakai HP, kami bisa fit call sama dosen di sana. Jadi dosen menjelaskan, kami semua tinggal login, itu sudah jadi attendance kami. Enggak, itu serentak dalam waktu tertentu, jam tertentu, atau terserah kita? Memang dari kampusnya sudah kasih waktu, jadi berapapun jam kami di wilayah masing-masing, kami harus login saat jam itu juga. Saat jam Cina. Itu? Jam Cinanya jam berapa? Alhamdulillah di Cina sama di Samarinda sama waktunya, jadi pagi itu jam 8, setelah itu nanti sesi keduanya jam 10.10, setelah itu 2.30. Oh, jadi kamu jam 8 itu sudah masuk? Sudah memang mantengin. Mantengin ya? Iya. Itu nanti ada kayak materi-materi yang... Iya. Ya kayak apa? Nah, Bang Guru kan banyak semacam itu ya? Iya. Ya. Itu berapa lama biasanya? Untuk satu kali pelajaran itu dari jam 8 sampai jam setengah. Itu harus ikut terus, harus mantengin terus? Harus ikut, karena itu kan termasuk attendance kami. Kami login, itu sudah terhitung attendance. Absensi. Oh, ya. Oke. Nah kalau misalnya nggak login? Kalau udah login, alpha. Berarti alpha? Iya. Jadi dia ngitungnya dari sisi itu ya? Dari kita login masuk ke aplikasi itu. Nah nanti di aplikasi itu ada semacam apa ya? Mungkin bisa diceritakan ya? Apakah guru cerita gitu atau cuma materi tampilan aja? Jadi dosen itu mereka punya PPT di belakang mereka menjelaskan seperti menjelaskan PPT apa? PPT, PowerPoint. Ya. Iya, jadi mereka menjelaskan, kita tinggal masuk ke dalam aplikasi itu, kami menonton. Oh, jadi melihat guru sama penjelasannya? Nah itu. Oh, ya canggih juga. Itu kayaknya bagus juga ditiru ya. Jadi mungkin mahasiswa atau murid-murid nggak perlu harus sekolah dalam pengertian. Kalau misalnya ada banjir atau apa ya, ini bisa aja di rumah dengan sistem seperti itu. Tapi di Indonesia ada, seperti universitas terbuka kan begitu sistemnya. Okay. Iya. Lebih baik pakai itu ya? Iya. Karena saya nggak tahu ya, belum pernah ikut terbuka. Tapi itu enak lah, nyaman ya, rasanya. Aja sih, lancar aja. Lancar ya. Artinya ketika malas sambil tiduran nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau malas tiduran yang penting buka login gitu. Iya. Paling satu kendalanya itu internet. Kalau di wilayah saya itu internetnya agak naik turun, itu aja sih. Di wilayah di Lobakung itu naik turun internetnya. Ya sama ya. Berarti kalau nggak ada internet gimana? Nggak bisa. Jadi kami bakal di alpha. Bakal apa ya? Di Cina nggak bisa alasan lah bahwa karena bandwidth atau karena jaringan ini boleh. Tapi kita harus bilang itu sebelum kelas itu. Bilang sebelum kelas kita itu ada kendala atau apa, kita komunikasikan sama mereka. Jadi mereka dapat komunikasi juga aman gitu. Kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan, misalnya ketika mati gitu. Mungkin bisa kita konfirmasi, tergantung kondisi masing-masing lah. Kita kondisikan. Oke, yang penting kan itikat baiknya sama itunya itu loh ya. Rencana kapan mau kesana? Rencana untuk kembali ke Cina lagi. Katanya nggak kapok. Iya. Ada di beritanya. Tergantung dari pemerintah Indonesia kapan buka penerbangan internasional, dan juga nunggu di Cina-nya sampai aman dari virus.
Jadi belum ada kabar ya, baik dari pihak kampus maupun dari pihak pemerintah. Belum Iya. ada kabar. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan kira-kira apa yang Iya. mau ceritain? Saya mau nambahkan aja, terima kasih untuk pemerintah Indonesia yang sudah melakukan evakuasi kepada kami semua, kepada Duta Besar luar dan dalam negeri, KBRI dan 5 timnya, dan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan juga di Indonesia, dan TNI, Polri dan jajarannya. Oke, terima kasih. Dan yang paling penting terima kasih juga kepada Pak Isranur Iya. yang sudah menjemput kami. Jangan lupa Iya. loh ya, Isranur. Oke, terima kasih Mariska.